aku tuh kayak ngeliatin Kak Feby gitu, kayak aduh nggak ngebayangin kalau Kak Feby beneran gini. Jadi sedekat itu ya. Ketika ingin memutuskan sebuah pilihan, tolong tanya Sang Maha Mengetahui. Gue udah capek kuliah dan kayak gitu. Gue pengen nikah nikah aja. aja, pengen dapet donatur gitu. Terus pas dia Hai Sobat Grit, kembali lagi di program Selebritis Punya Cerita bersama aku Dian. Dan hari ini aku sudah bersama kakak-kakak dari cast Wanita Ahli Neraka. Halo, ada Kak Feby Rostanti. Halo, ada Kak Asyira Zamita. Kak Alfia Fandi, halo, apa kabarnya? Baik ya, alhamdulillah. Boleh disapa dulu Sobat Grit ya Kak? Halo, Sobat Grit yang Sobat ada di Grit. rumah. Halo, oke. Sehat ya Kak ya? Alhamdulillah ya. Oke, dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar film barunya ya, Wanita Ahli Neraka. Mungkin boleh perkenalan dulu nih karakternya seperti apa? Atau berperan sebagai apa? Siapa? Udah siapa duluan? Boleh Kak Alfi, boleh. Aku berperan sebagai bapaknya anak-anak. Iya dong. Iya kan? Ustaz ya? Iya, bapaknya Iya bener anak-anak. sih ya. Seorang bapak sama mereka di pesantren. Kemudian memiliki banyak santriwati dan santri. Dan ya ini anak-anak emasnya lah. Kalau ini yang bangor, ini yang nurut. Oke. Pasti ada ya bangor dan nurutnya Pasti, ya. pasti ada, pasti ada, ada pasti ya. Ya, Oke. itu aja. Ya gitu aja, mau ngapain lagi? Karakternya mungkin. Oh iya, namanya Iya. namanya Ustadz Irfan. Ustadz Irfan. Namanya Ustadz Irfan. Kemudian seorang ahli agama yang sederhana dan dibilang pinter enggak juga, tapi dia orang yang tulus dan apa adanya. Oke. Dan sosok mungkin kalau kalian nonton itu adalah sosok bapak yang didudukan pada zaman sekarang. Oke. Sampai situ dulu ya Kak ya. Ya, ntar kita banyakin lagi ya. Ya, sabar Kak, tahan. Oke, Kak Asyira Zamita berperan sebagai siapa? Aku di sini berperan sebagai Dina. Dina itu santriwati yang diadopsi sama Abi dan juga Umi Hanum. Diangkat jadi anak. Nah, Umi Hanum tuh diperanin sama Bunda Elma Teana. Terus aku sama Kak Feby itu kayak kakak adik yang udah beneran banget gitu. Ada chemistry banget walaupun kita nggak dari satu rahim yang sama ya. Karena memang kita dari kecil bareng-bareng. Nah, Mbak Farah, aku manggilnya Mbak Farah. Mbak Farah ini kemudian nantinya akan menikah sama seseorang bernama Wahab, diperanin sama Kak Oka. Dan itu nanti ada konflik-konflik lah di situ. Oke, nanti konfliknya biar Kak Feby ya yang jelasin ya. Iya. Ini di sini konfliknya. Konfliknya. Oke, Jadi, tapi bapaknya, adiknya, Adiknya. ada apa dengan kakaknya? iya, tapi karakternya ini tadi bener bangor. Dia Nggak sebangor lebih itu. nggak bangor, dia tipikal orang yang vokal. Oh, vokal. Maksudnya untuk ukuran santriwati yang di lingkungan konservatif tuh lumayan Vokal dia. berbeda lah gitu pemikirannya. Nah, kalau kakak-kakak ini kan sangat nurut. Lempeng. Kalau abinya ceramah udah 30 kali juga ya udah gitu. Oh, 30 kali. Kalau dia abinya ceramah dihafalin sama dia. Alah ngomongin lagi Sering. gitu. Jadi masuk kuping kanan keluar kuping kiri Iya, ya. gitu. Oke. Kak Feby Rosanti. Ya kalau aku berperan sebagai Farah. Farah itu ya seperti yang tadi disebutkan diadopsi juga sama Abi. Aku tuh yatim piatu. Dan karena aku besar di lingkungan pesantren, terus aku yatim piatu, jadi aku tuh punya cita-cita besar. Aku pengen banget masuk surga supaya nanti aku bakalan ketemu lagi sama ibu dan bapakku yang kandung gitu. Jadi goal utama aku tuh seperti itu. Nah, karena Farah tuh biarpun lempeng lurus tapi anaknya tuh gigih gitu loh. Kalau sama tujuan tuh ambisius kayak gue pokoknya mau masuk surga. Nah, salah satu cara masuk surga yang dia ketahui, at least yang dia ketahui adalah salah satunya melalui pernikahan, menjadi istri yang soleha, yang patuh pada suami, yang berbakti sama suami. Itu yang dia tahu. Jadi makanya dia agak terburu-buru, pokoknya pengen nikah. Nah, akhirnya menikah sama calon bupati di daerah situ namanya Wahab. Gitu. Nomor berapa dia? Nomor urut 3. Iya. Kan we. Bangkit bersama Wahab. Wih. Sampai ada itunya tagline Iya, dia bikin. Beneran Beneran ada. ada. Benar Mas di Oka filmnya Antara ya. ada Iya. Iya, Real. betul. Cuma ya akhirnya
setelah pernikahan, maksudnya setelah nikah, Farah maksudnya akhirnya belajar bahwa ya ternyata tidak semudah itu gitu. Ferguson. Gimana? Ya, Akan kita oke. bahas nanti itu ya. Boleh. Tapi konfliknya sendiri Kak, tadi kan ambisius banget pengen masuk surga gitu, terus kan ternyata menikah. Tapi ternyata menikah tidak seindah itu gitu. Konflik utamanya hingga kenapa jadi disebut wanita ahli neraka padahal kan pengen banget masuk surga gitu. Nah, Jadi sebenarnya wanita ahli neraka. Jadi kalau ahli dalam bahasa Arab tuh namanya ahlul. Ahlul. Ya kan Bi? iya, benar. Ahlul tuh jagoan gitu loh. Ada dua bahasa. Salah. Ada dua bahasa. Gimana, Bi? Ahlul itu Yaudah, dalam Bi aja deh. Ahlul itu penghuni. Ahlul Salah ternyata bukan jagoan. Nggak apa-apa, pesantrennya Ahlul udah lama. adalah Iya. penghuni. Misalnya ahlul jannah, ahlun nar, mereka bertempat di surga atau di neraka. Tapi dari sisi yang lain, seorang penulis kita Lele Laila dengan ayahnya berdiskusi bahwa ahli itu ahlul atau ahli itu bukan hanya penghuni, tapi juga jago. Contoh, oh dia ahli di bidang pandai besi. Dia jago mengolah besi. Dari besi keras dibentuk jadi indah. Ya. Sesimpel itu. Ahli neraka ternyata dia bisa mengolah neraka itu jadi surganya. Tapi bisa atau enggak? Nah, Maksudnya ada di itu filmnya dia. itu. Nah. Itu menjadi konflik. Gitu. Konfliknya bisa atau enggak? Apakah dia malah meng-create neraka di dalam dunia? rumahnya? Pernikahan dia sendiri. Oh, Duar, oke, duar, oke, duar. oke, dari jeng, jeng, situ jeng. ternyata ya. Iya. Karena juga kan mungkin ada beberapa seliweran atau yang bilang paling banyak penghuni neraka itu kan perempuan Betul. katanya. Iya. Itu adalah Itu idealisme hadis. Bale Itu. sih pertama kali. Gara-gara Iya. dia kalian nonton TikTok. Dia nonton TikTok. Nonton video-video gitu. Dia ngelihat Potongan bahwa hadis. potongan hadis kata Iya. Rasulullah SAW dikatakan bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Wanita. Dan kemudian dalam riwayat yang lain lagi, dan kebanyakan penghuni surga adalah wanita. Hmm. Jadi para wanita silakan dipilih mau jalur yang mana. Tabarakallah. Makanya wanita ahli neraka tadi ya mau dibawa kemana tadi itu ahlinya itunya ya. Betul. Oh gitu. Oke. Nah tadi ngebahas soal sempat pernikahan nih tadinya. Pengen banget pernikahan, ternyata pernikahan tidak seindah itu. Tapi mungkin apa ya, kalau dari pandangan masing-masing pribadi sendiri, kita keluar jalur sedikit nih. Kalau dari pandangan pribadi Kak Feby, Kak Syira, dan Kak Alfi, mungkin pernikahan yang tepat itu kapan sih? Maksudnya iya. Ayo, Feby. Ah, Jawab, Feb. Feby duluan. Ayo, Kan Feb. kalau tadi Lah, kamu lah yang Farah udah kan nikah. buru-buru nih gitu kan, pengennya aku mau masuk surga, mungkin pahala bisa didapat dari pernikahan itu gitu oke. kan. Tapi dia sebenarnya termasuk nikah muda ya, Mbak Iya, Farah itu kan ya. aku baru lulus. Berapa Iya, tuh? harusnya Kan masih 19 ya? harusnya kuliah SMA dulu. lah. Kelar SMA tuh kan? SMA, kalau Harusnya SMA soalnya kan lanjut kuliah. Umi nanya mau sama aku mau kuliah, nggak mau lanjut kuliah. Iya. Kayak aku bilang nggak apa-apa bisa sambil. Berarti jatuhnya Betul, berarti jatuhnya betul. nikah muda nih. Iya, nikah muda. Oke. Menurut aku kayaknya nggak ada. Patokan ya. Oh iya, waktu tepat atau nggak tepat, emang semuanya tuh kan harus dijalanin dulu kan baru tahu tepat atau nggak tepat. Ayo gimana kalau misalnya Nggak, yang Cila. udah Ya, yang Cila dulu, udah Cila dulu. Teman paling nggak, muda. kalau Kita dulu. Di sini kita lumayan kayak tangting tuh ya. Iya, tangting Ini yang tuh, paling Ma. masih single, Iya. fisabilillah. Yang ini yang udah kayak OTW, ini udah yang sudah berkeluarga. Jadi POV, pas ya? Feb Cila POV dulu. single dulu ya. Ya, oke, boleh. Kalau menurut aku dengan apa ya, ada tren kan sekarang katanya marriage is scary Ya. gitu. Nah kalau di wanita kan ini scary-nya beneran. Beneran scary ya. Kan di trailernya udah ada Iya. ya. Jadi pocong bangun gitu. Iya, benar-benar. Betul. Tapi kalau dari POV aku sih lebih ke aku sih lebih ke menunggu kapan Allah ngasih yang tepat. Asik. Karena tiap orang timeline-nya beda-beda. Betul. Di keluarga aku pun ada yang menikah di usia 19 tahun, ada yang menikah di usia 28 tahun, 29 tahun ada gitu. Cuman yang paling penting adalah nomor satu buat aku nggak mau tergesa-gesa sih. Kayak jangan sampai hanya karena satu motivasi, let's say ya Farah tadi mungkin dia ada satu goal yang dia pengen kejar banget, atau kayak temen aku ada yang gue udah capek kuliah dan kayak gitu. Ada. Gue pengen nikah nikah aja. aja, pengen dapet donatur gitu. Wah. Terus pas dia Emang ada gitu? itu salah satunya sih, maksudnya emang Ada. tren ya selain yang Farah lakukan Iya, itu banyak. maksudnya banyak Zaman banget sekarang tren yang kayak seumuran gitu. aku, cuman bahwa dikiranya pernikahan itu Menyelesaikan solusi, masalah gitu jalan buat keluar perempuan. dari semua, padahal itu kan awal mula Yoi. pertarungan sesungguhnya kan, maksudnya namanya juga ibadah terpanjang seumur Terpanjang. hidup Iya, kayak iya. kita berkomitmen
kayak sehari-hari aja agak susah gitu, apalagi dalam rumah tangga. Jadi menurut aku ya harus dipikirin baik-baik. Apalagi buat perempuan kan, bener nggak Bi? Perempuan itu kan kalau sudah menikah, orang tuanya pun menjadi nomor satunya suami kan, harus diturutin. Surga kepada seorang wanita yang setelah menikah adalah pada suaminya. Aku sih untuk sekarang kayak belum siap untuk itu. Ini dari VOV 22 tahun. Coba dari yang 32 tahun. Coba. Wah, alhamdulillah masih muda saya. 32. Iya. Enggak ya, 38 enggak. Bagi aku kalau ketika orang mengatakan menurut sekali hati-hati, dan kapan sih waktu menikah yang tepat? Ketika kita sudah bertanya kepada sang pemilik jawaban. Sang pemilik jawaban siapa? Allah SWT. Misalnya nih, Cila atau Feby mau nikah nih, udah ketemu orangnya. Ini di luar film ya. Suratin dulu. Kalau Farah ketika melihat sosok Wahab, hah, gitu kan? Abi, aku siap. Oh, oke. Udah yakin? Yakin. Nah, ini adalah sebuah satu yang mungkin harus kita benahi dalam hidup kita. Ketika ingin memutuskan sebuah pilihan, tolong tanya sang maha mengetahui. Istiqoroh ya, keputusan apapun itu ya. Istiqoroh. Karena apa? Yang tahu sedetik ke depan adalah Allah. Yang tahu 10 tahun ke depan adalah Allah. Jadi pastikan dia yang mengetahui untuk kita. Dan yang terbaik menurut manusia belum tentu terbaik menurut Allah. Dan yang terbaik menurut Allah sudah pasti terbaik untuk manusia. Dan bisa jadi apa yang terjadi pada Farah adalah itu adalah sebab ridhonya Allah dan dia menjadi penghuni surga. Insya Allah, amin. Masya Allah kan. Nah ini nih coba kita tanya nih. Kak Feby. Aku juga penasaran sama jawabannya Kak Feby. Apa yang tadi? Kapan katanya? Kapan tepat? Iya tadi yang aku bilang sebenarnya nggak ada yang benar-benar. Nggak ada pattern ya? Kapan nggak ada pattern gitu? Kapan ketika sudah settle secara itu menurut aku Bukan itu, nggak ada timeline yang benar-benar kayak gitu. Semua ya itu yang kayak Abi bilang, serahin aja semua sama yang pemilik jawaban, pasti bakalan ketemunya sendiri. Kalau orang-orang bilang when you know you know. Gitu. Aku nikah 23. Ya kan? Muda ya? Nih, tahun depan dong bro. Tahun depan Iya dong. Udah ada belum? Belum, tahun depan gitu. Ya udah ntar sih. Tahun depan 2 bulan lagi nih Kak. Iya, tahun depan 2 bulan lagi. Coya. Udah bener tuh, ya Allah sorry ya. Oke. Panik. Bener ya tadi nggak ada waktu yang bisa nentuin umur segini, umur segitu nggak ada yang bisa nentuin ya. Nggak ada. Dan kalau misalnya sudah ada mungkin tadi bisa istihoro ya Kak Yes. ya. Oke. Asal ada dulu ya calonnya ya. Iya ya. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya tinggal diminta aja sama Allah, ntar Allah adain. Oh iya benar. Atau pilihan ada beberapa bisa juga kan ya Kak? Bisa. Nanti diliatin kan ya Kak Bisa. ya? Ada yang bilang gitu. Nanti kalau mau lebih jelasnya ke podcast saya deh. Keren. Kamu ya. Maaf. Oke. Nah, tapi kalau misalnya dari karakternya tadi masing-masing itu ada ini nggak sih Kak, atau sudah ada kerelatan kah atau perlu mendalami lagi untuk karakternya masing-masing tadi? Kesulitannya, tantangan. Kesulitan, tantangan mungkin lebih karena Farah ini orangnya agak sedikit naif aja gitu sih. Dia selalu ngelihat sisi baik dari semua orang dan kadang ya karena dia ambisius dan punya goalsnya, jadi kadang agak susah dibilangin gitu. Husnuzon ya Kak? Iya. Pertama emang dia selalu husnuzon dan dia juga kan jadi seorang istri itu juga yang harus aku pelajarin sih. Maksudnya gimana kayak nge-treat suami kayak gitu sih. Untungnya itu baru nikah ya. Betul. Maksudnya masih dalam transisi, bukan yang kayak 10 apa 20 tahun sudah pernikahan kan. Pasti secara gesture juga akan beda interaksinya antara suami istri. Cuma ya itu sih yang aku pelajarin paling. Yang berbeda. Sebelum lanjut chemistry sama Kak Okantar gimana, aman? Aman aja sih, soalnya Kak Oka tuh lumayan orangnya chatty, jadi kita semua suka ngobrol bareng. Terus abis itu dia tuh suka bercanda-bercanda juga, dia receh juga. Receh juga bercandanya asli. Jadi kayak di lokasi syuting juga aku beneran banyak ngobrol dan bercanda-bercanda sih sama Kak Oka. Jadi untuk bangun chemistry suami istri pun
aku nggak canggung lagi gitu loh, karena kan gimana pun aku belum pernah syuting sama sekali. Ini jadi project pertama aku sama Kak Oka. Terus dia juga nggak ada yang kayak ngasih batasan gitu. Jadinya aku juga buat mendekat dan bangun chemistry-nya juga lebih enak, lebih santai gitu. Oke. Cila gimana? Kesulitan Yang atau berbeza. Yang tantangannya mungkin karena harus jadi santri kali ya. Santriwati. Santriwati ya. Santri pakai peci. Maaf ya. Bener. Iya kan? Setengah-setengah soalnya. Kan di real life aku juga sebenarnya nggak terlalu yang, ya nggak feminin banget. Ya. Tapi untungnya si Dina ini juga lumayan relate. Dan untungnya aku tuh TK, SD, SMP tuh sekolah Islam. Jadi sedikit banyak tuh tahu. Tahu lah ya. Walaupun nggak pernah masuk pesantren, tapi aku tahu gitu. Dan sempet tanya Pesantren sama kilat Abi. adalah. Iya, ada. Sering kan, sanlat. Manasik haji juga pernah. Sekali. Haji apa Ka'bahnya kecil banget Kecil. tapi. Betul. Sama Abi juga akhirnya nanya-nanya kayak kalau di pesantren itu gimana sih, dan ternyata jenis pesantren pun ada banyak ya. Betul. Ada yang modern banget, ada yang konservatif banget, ada yang gini-gini gitu-gitu, dan kita termasuk yang lumayan ini sih ya, lumayan konservatif terus agak di daerah gitu. Jadi kan pasti kan pemikirannya nggak seperti santriwati di kota. Nah, akhirnya aku juga belajar tentang bagaimana membangun hubungan batin sama seorang saudara. Aku kan anak tunggal. Jadi nggak ngerasain tuh kalau tiap hari dibantuin sama kakak, dikasih tahu sama kakak, dan apa sih drive yang bikin si Dina ini pengen segitunya berkorban buat Farah. Apalagi bukan saudara kandung. Cuma ternyata saudara itu nggak melulu tentang by blood ya. Kadang keluarga itu adalah seorang yang kita pilih. Jadi ya. Bisa bener, Kak. Nah, akhirnya aku memilih Farah dan dipilih oleh Abi sama Umi untuk menjadi anaknya. Itu sudah cukup untuk bikin aku rela gitu melakukan apapun untuk menyelamatkan Mbak Farah. Baik ketika pernikahan udah mulai red flag, aku kayak Mbak Farah kayaknya nggak gini dan nggak gitu deh. Nah itu Cila banget sih. Iya. Oh, keluar ya malah ya Iya, aslinya. Cila Ya. banget. Kayak, Cila banget. iya, tapi masih peduli Iya. sama orang-orang yang ku sayangi itu, aku nggak akan diam aja. Jadi makanya pas ada satu scene aku membayangkan flashback itu, aku sedihnya sedih banget sih. Apa Bayangin tuh? kalau saya Yang Febi mana? beneran. Yang Umi lagi ceramah aku nangis. Atahrim Oh, Tahrim. Oh, iya. itu sedih. Nanti nonton ya yang itu. Iya. Sampai sedih banget beneran ya, Kak ya. Karena kebetulan ada Cafe B-nya di sana kan. Iya. Kamu ngeliat tahu pas ini tuh. Iya. Aku tuh kayak ngeliatin Cafe B, so kayak aduh nggak ngebayangin kalau Cafe B beneran gini. Jadi sedekat itu ya. Oke. Kak Alfi gimana? Ini Ustadz beneran. Gimana nih? Seru deh. Yang ini ada beberapa hal yang relate sama aku ya. Ya. Pertama, aku memang ada di real life ada komunitas yang membawahi anak-anak yang mau belajar. Cuma bedanya itu para lelaki dan ini para wanita begitu. Yang kedua adalah ya sampai detik ini aku belum punya keturunan aslinya. Dan di film itu Ustadz Irfan juga nggak punya keturunan dan mengangkat mereka sebagai anak. Ya. Emosional yang harus dibangun adalah aku harus nge-build sendiri tuh. Kalau kenal Febi udah lama. Dari zaman udah 8 tahun lalu lah. Ya kan? Dari sebelum nikah. Jauh banget. Oke. 11 tahun lalu lebih lah ya maksudnya. Kalau Cila kan baru. Tapi Cila ini anaknya cheers banget, dia happy banget. Dan ketika reading, dia sangat open. Dan aku gampang akrab sama orang. Langsung membayangin dan memposisikan mereka adalah anakku, oke. Terus ketemu sama Telma, ngobrol-ngobrol, menjadikan mereka di posisi sebagai anak kita tuh gimana sih? Dan ada batasan-batasannya dong, karena bukan mahram, kan begitu. Betul. Rasa sayang kepada anak yang bukan saudara, tapi tiap hari hidup bareng, yang sayang sama istri dan pesantrennya, itu sudah cukup membangun, ditambah situasi dan kondisi setnya. Itu benar-benar kayak, aduh, ini anak gue dari sini, ini kamar siapa? Gue ambil ngeriset ke lokasi, ini kamar anak bukan? Ini tempatnya siapa? Ini tempatnya Farah sama Dina. Oke, udah ngecek itu, sampai akhirnya yang nge-build perasaan itu keluar gitu aja. Ada satu momen yang di luar sadar, ketika Farah dibawa sama Wahab itu. Ya, husnuzon ada didikan kita. Mendidik ke Dina dan Farah.
Farah lebih nempel susun. Kalau Dina lebih enggak gitu gitu. Nah, Tipikal bontot ya. akhirnya ketika Farah dibawa sama Wahab, ada ini spill dikit boleh ya? Boleh. Aku nggak kuat nangis. Kayak ngerasa benar melepas anaknya. Iya, tapi dalam keadaan yang berbeda. Kayak si Umi bilang, Farah, si Abi bilang, udah jangan prasangka buruk, husnuzon aja, itu bukan urusan kita, dia udah menikah. Itu urusan dia, tapi ketika ngelihat anak gue nih, gitu. Itu yang dirasakan. Aduh, gue gak tega, gitu. Juga jadi berlima. Abi. Aduh, jadi sedih. Semua sih. Masya Allah. Itu sahabat Grit. Gitulah. Berarti kerasa banget ketika syutingnya ya kak ya. Iya ada. Ya sisi-sisi emosional keluarga. Jadi Iya. maksudnya emang film ini nggak cuma, maksudnya banyak sisi yang diambil. Nggak cuma dari sisi percintaannya antara Farah dan Wahab, tapi ada juga Family. sisterhood-nya. Terus abis itu ada dari sisi keluarga juga gitu. Benar. Dan ada mistis horornya juga ya kak. Pasti Itu sudah dong. pasti karena genre film Nah itu horor. dia, dan kan kita belum ngomongin masalah horornya nih ya kan, masalah pernikahan saudara ya kan. Nah horornya itu seperti apa kak? Mungkin pembedanya dari film-film horor yang lain, seseram apa atau seramnya seperti apa sih kak Wanita Ahli Neraka ini? Kalau lihat trailernya kan ya macam bangun duduk gitu kan, terus Kak Feby juga merinding. Aku jujur takut film horor ya sebenarnya. Aku juga. loh. Oh iya. Iya. Iya, aku juga loh. Aku beneran parno parah. Tapi aman main film horor ini. Kan di depannya ada. Rame, kan rame. Karena terang-terang beda. Tapi tetap merinding nggak kak? Enggak. Enggak. Kan kita bukannya ditinggalin sendiri. Kalau ditinggalin sendiri, punten Makanya kalau yang jadi entitas-entitas itu kita kenal pas lagi make up Oh, gitu. iya, hantu-hantunya kan semua kita ngeliatin Jadi prosesnya. aman ya. Iya. Jadi nggak Iya. takut. Jadi nggak takut sih. Oke, tadi sehoror atau seseram apa Wanita Ahli Neraka? Coba banyak di KFB deh seremnya gimana. Kan KFB banyak syuting sama Sebenarnya serem-serem Iya. itu. serem banget sih karena ini tidak seperti hantu pada umumnya. Beneran nggak pernah aku lihat yang kayak gini di film-film lainnya gitu. Jadi ini agak menyerupai ada iblis silumannya gitu deh. Jadi cukup serem ya. Maksudnya walaupun kayak yang tadi kita udah tahu, tapi begitu dia udah jadi kayak gila, kalau gue ditinggalin berdua sama dia, gue lari sih, gue nggak mau Iya. sih. Itu kayak males. tetap males sih ngeliatnya. Tapi kan kebetulan karena orangnya banyak. Banyak, ya. Iya, terus hantunya juga kadang suka sambil pakai AirPods. Jadi kayak iya. Gitu. Cuma kalau misalnya kayak kadang kalau udah di set terus dia beneran kayak gini tuh aku beneran kayak serem juga ya. Serem-serem. Tapi ya itu yang aku bilang, maksudnya ini film genrenya horor tapi nggak sekedar kayak wah gitu. Kayak misalnya maksudnya horor-horor lainnya, misalnya ada yang mati abis itu gentayangan wah gitu. Tapi menurut aku ini isu yang diangkat juga sangat relevan sama yang terjadi saat ini gitu, yaitu tentang pernikahan, terus tentang memilih pasangan gitu, jangan terburu-buru. Terus dari sisi keluarganya juga ada nilai-nilai bahwa keluarga tuh sampai sejauh mana sih bisa ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya. Betul. Gitu. Itu penting Kayak banget ya, iya, dari segi saudara juga, maksudnya lo seberapa jauh lo mau berkorban gitu loh buat saudara lo sendiri gitu. Jadi dramanya juga kuat sih gitu. Oke, tapi aman selama proses syuting? Ada kejadian mistis? Ada dong. Oh, ada tuh. Ada. Nggak ada sih. Genset. Oh, Kalian lupa? Kenapa tuh? Tapi kan aku nggak ngerasa itu. Iya, ya aku nggak tahu sih emang. Emang gimana? Kan genset. Wah. Oh iya, Ya, aku kira meledak emang itu tiba-tiba. teknis. Genset meleduk dan Itu sebelum Sintok Iya. ya? sebenarnya itu ya kapasitas Rinda ngomong gitu sebenarnya. Iya. Itu sebelum Sintok kan kalau nggak salah ya? Iya, Sebelum pas. kita Pas Rukiah. Oh pas Rukiah? Menuju ke warga balai desa. Ingat? Oh iya ingat. Iya, belum. Oh iya, tahu, iya, tahu, yang jadi kayak ada gitu. teknis. Cuma
kayaknya dari kru-krunya nggak ceritain ke kita ya kalau aku sama kayaknya tahu kalau aku sama Angela. Tahu nanti ya. Terutama Bunda Elma juga penakut banget. Iya, semua penakut. Ingat nggak yang aku berangkat duluan ke lokasi 4:30? Ingat. Oh iya lu doa-doa ya Kak? Iya dia Bareng doa-doa mana dia anak, doa. bareng mana anak karena Dia beneran kayak keliling dulu terus dia doa-doa. Didoain dulu Kak. karena ya kita nggak mau lah syuting ini Iya. mundur, kasihan jadwal yang lain-lain kan. Kan Cila kan sibuk banget kan. Ya. Gitu kan. Tapi masih aman ya Kak ya berarti ya? Ya, walaupun alhamdulillah. ada kejadian itu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Oke. aman. Kalau boleh tahu proses syutingnya di mana Kak? Di daerah Daerah Puncak. Oh daerah Puncak. Cianjur gitu ya? Iya jatuh Cianjur, betul-betul. Cianjur. Aku temen ke mall Cianjur soalnya. Kita kan turun ke Bogor. Oh iya, kalian nonton ya? Sempet ya Kak ya? Aku sempat nonton Oh iya, ya. kalian ya. break ya, kalian nonton bener-bener. Oke. Mallnya mall Cianjur dulu. Oke, tapi ada fun fact lagi nggak sih Kak yang bisa dibagikan mungkin masing-masing nih, apapun itu selama proses syuting atau dari film Fun ini. fact-nya Feby dong. Apa tuh? Ada gak Kak? Nggak pakai stunt woman sama sekali. Wow. Feby, handstand dia sendiri itu. Handstand. Adegannya kayang-kayang. Parah. Palitan yang sampai terbang. Wah, gitu. Tadi jujur ya. Kirain Feby tuh bakal dubbing suara buat ketawanya. Ternyata nggak? Enggak, asli. Real. Oh. Kita coba, oh nggak jangan ya. Jangan. Tapi Udah ceritain lupa. fun fact-nya dong. Kan kamu pas lagi reading udah disuruh Om Eca. Iya tapi udah kayak disuruh nggak sama bisa terus. disuruh sama saudaranya coba nanti kamu cari ya ketawanya kayak gimana. Aku kayak duh masalahnya aku tuh suaranya kan serak-serak gini ya. Nggak bisa aku kayak kunti-kunti yang melengking yang gitu tuh nggak bisa kayak gitu kayak aneh makanya aku kayak aduh gimana ya terus pas sampai syuting Om Eca nanya udah dapat kan hah dapat apa ya dapat hikmah nggak ada terus jadi benar-benar pas action itu aku benar-benar kayak ya udah kayak gue suka ketawa ketawa Ya udah aja gitu. iya terus tapi katanya Om Eca oke serem ulang lagi ya oke serem ya padahal itu benar-benar aku kayak aduh gimana ya yang serem aku beneran nyoba aku di rumah tuh nyoba di kaca kayak hihi tapi nggak bisa aneh banget Masih beneran. itu kan sama habis gimana coba hihinya kan nggak mungkin jadi oke deh kita coba aja ketawa yang bisa kita lakukan ya ternyata banyak orang yang bilang itu serem. Oke, mau tahu ketawanya Kak Feby nanti saksikan film ini ya. Di First Look udah ada kok. Di First Look udah ada. Oke, langsung dengerin deh. Oke. Hasil gimana? Nah, aku banyak yang lucunya nih. Lucu nih. Ayo dong, lucu dong. Enggak gitu. Oh, enggak. Tapi lebih ke apa ya? Aku sama Kak Feby kan banyak scene bareng dan scene berat juga banyak yang bareng. Nah, kita tuh entah kenapa selalu receh aja gitu. Kita in the meantime kita makan mie gitu, menuju scene berat itu. Terus ada satu kejadian yaitu pas ceritanya si Mbak Farah ini pingsan. Terus aku kan memapah gini yang kayak tolong dipingsan. Nah, karena Mas Wahab ini suaminya, Kak Oka datang terus kayak, biar saya aja set langsung. Nah, tangan aku tuh masih gini. Masih nempel Jadi dia kayak Jadi dia ngikut. Mas Wahab, tapi dia gitu. Terus aku aja terseok-seok kayak ya udah out frame untungnya ya. Pas udah cabut, kau kayak terus kita kayak ketawa gitu. Terus kedua kalinya aku bilang ke Kak, pokoknya kakak jangan langsung serot ya. Aku harus narik tanganku dulu. Oke. Pas udah itu kalau kita udah kebawa emosi ya, dia lupa, dia tarik lagi, masih kepletek lagi, aduh nyangkut lagi. Dan pas ketiga kali akhirnya pas dia mau angkat langsung gini. Langsung cepet-cepet ya Kak ya? Iya, tapi itu lucu banget lagi. Sampai 3 kali ya? Iya, dan FYI scene Rukiah itu juga kita ketawa mulu lagi. Parah. Umi kejedut. Oh nih yang terbang-terbang nih di Farah ya. Terutama Farah. Iya. Yang sibuk nih Dina. Sama Wahab juga. Yang Wahab. Yang benjol Umi. Kok bisa? Lucu banget. Nggak sengaja benjolnya. Nggak sengaja. Jadi Umi bilang maksudnya kan secara refleks Umi tuh udah agak kurang ya, udah faktor usia ya. Jadi maksudnya susah ngontrol dia. Kan ada adegan maksudnya terplanting lah Uminya. Jadi Umi hajar tuh Langsung ya. tembok sama kepalanya. Maksudnya harusnya kan kayak kenain badan dulu atau gimana. Dia bener-bener dia langsung kepalanya. Terus kata Umi kedua kalinya, yaudah deh biar continuity sekalian aja. Oh dilanjutin?
Akhirnya dikompresi segala, bajunya gede lagi. Beneran gede. Iya. Justru malah aku yang kayak keplontang-pelanting tuh. Aman ya Kak. Tapi ada satu kamu. Iya, ada satu. Aku kejedot tapi untungnya enggak. Itu serem banget tapi itu. Iya, jadi aku pas Lihat lagi. lah, kan depan aku. Iya, pas lagi ke Balik belakang, balik backflip. gitu, backflip gitu, itu aku tuh nggak sempat Jejak tangan dulu. Harusnya kan tangan dulu kan, baru kayak kepala gitu. Ini bener-bener yang pertama kali ngehajar meja adalah muka gitu. Kita udah panik. Bak. Tapi Umi beneran teriaknya kayak karena dia kaget beneran di depan dia. Cuma aku udah kayak aku pilihannya kayak kalau ngulang ini sakitnya 2 kali nih, sayang nih. Kayak langsung dijalanin aja, dilanjutin. Untung aja itu dapat aman. Jadi Itu oke. Itu oke banget. Tapi aman ya Kak? Hidungnya aman ya? nah untungnya aman. Karena kita kan ada ambulan segala macam kan. Aku bilang, tolong bawain etil, kesian di hidungnya. Aman kok. Udah, masa sih aman? Agak biru Mejanya gitu. ada Iya. soft apa penjaga. Iya, di mejanya emang udah ada pengamannya gitu. Jadi mejanya bukan meja kayu kayak Bukan kalau begini. meja kayu beneran Bocor sih. bocor sih. Bocor. Iya, mejanya agak ada pelindungnya dikit. Jadi itu tapi cukup keras gitu. Karena orang-orang dengernya kayak langsung bak gitu. Ya lumayan juga Kak. Lumayan, Aman ya? lumayan. Alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Oke, Kalvi ada fun fact-nya nggak? Tahan pakai apa ya? Aman-aman aja sih. Ya fun fact-nya udah pas kan si Farah kan Rukia tuh nyerang abinya kan. Kakinya ada di sini. Itu udah siap-siap tuh. Wah, ini kayak ditendang beneran nih. Ditarik udah kayak pengen mundur tapi si Farahnya nggak terlalu nendang jauh. Malah badan kita yang ketarik sendiri sama seling segala macam. Jadi bukannya jatuh ke bawah, ke dinding dulu. Karena body yang ikut, body yang terbangin badan. Jadi bukan karena ditendang. Kalau ditendang harusnya langsung Ngikut ya? langsung ke bawah. Karena pas si Farahnya udah segitu aja gitu kan. Udah segitu aja. Udah si selingnya ditarik, akunya buang barang ke belakang. Jadi ke dinding dulu, Mentala lagi langsung. Lumayan dindingnya. Lumayan. Kalau dindingnya nggak ada pengaman. Kalvinya. Makanya si Umi benjol kan. Iya, dindingnya nggak ada pengaman. Tapi aman. Ternyata ya ampun. Tapi alhamdulillah semuanya aman ya. Aman. Oke, mungkin scene favorit satu kata aja Kak tanpa spoiler. Masing-masing nih. Scene favorit. Scene Nah, favorit. ketika misalkan tadi Rukia atau apa gitu. Atau Kayang. Apa ya aku ya? Salah satu scene favorit kayaknya scene ending. Ending. Oke, ada Oke, apakah dengan ending. ending? Tunggu saja ya. Kasih Sama lagi ending. endingnya. Tapi pilihannya antara 2, kalau nggak ending, opening. oh, Yang scene kedekatan sama Mbak Farah. Ini tanpa spoiler ya? tanpa spoiler. Aku suka scene dia sih. Yang mana? Yang kalian naik motor menuju ke sana. Motor. Yang Mabi. Yang dari jendela itu aku ngeliat tipis. Bukan ya? Bukan. Aku nggak pernah naik Kok motor. kamu tahu scene itu? Siapa yang naik motor? Karena aku baca. Oh, yang sama Umi ya? Iya. Oh, Yang menuju ke sana aku suka scene itu. oh. Nanti ada kan ya ditampilin ya? Iya. Ada ya? Ada dong. Tapi kayaknya ada beberapa yang, iya pasti ada beberapa yang di-cut. Cuman ya mudah-mudahan gak sedikat itu ya. Tapi udah pada nonton ini belum ya? Belum. Tapi kan kita ada ngisi dubbing EDR, jadi tipis-tipis. Tipis-tipis lah ya, belum. Tapi masa keseruan filmnya belum? Belum ya? Nanti bareng-bareng. Bareng-bareng lah. Kapan sih Sobat Grit bisa nonton film Wanita Ahli Neraka ini Kak? Hai Sobat Grit, kalian bisa nonton film Wanita Wanita Ahli Neraka mulai tayang tanggal 14 November 2024 Di bioskop ya. di bioskop Langsung aja ya. Tanggal 14 November 2024 tadi ya, dengerin ketawanya Kak Feby langsung ya kan? Boleh spoiler nggak sih ketawanya? Apa? Gak bisa diulang ya? Ih nggak bisa beneran. Kayaknya Aku waktu pas itu aja deh. ADR juga disuruh ngulang kayak Astagfirullahaladzim gimana ya nggak bisa maksudnya. Karena menurut aku itu semua udah mendukung kayak situasional kayak iya. ketika aku di masa dandananku segala macam itu tuh udah kayak keluar sendiri Iya, gitu iya, loh iya. kalau diulang lagi Bener, di depan kaca juga aku udah kayak
Beda lagi ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak untuk waktunya Kak. Terima kasih Ngobrol-ngobrol banyak. lagi. Iya. Dan Thank buat you, Sobat Sobat Grid, Grid. jangan lupa tanggal 14 November ya ke bioskop ya, Wanita Ahli Neraka. Oke, kalau gitu aku Dian pamit. Febi Rastanti. Asyira Zamita pamit. Alfi Alfandi. Sampai ketemu lagi Sobat Grid. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak